Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita akan membahas soal-soal pada lomba kerja mahasiswa 1. Sekarang kita lihat dulu soal nomor 1. Selesaikanlah SPL berikut dengan metode eliminasi Gauss. Persamaan 1, 2x ditambah 3y dikurang z sama dengan 7. Untuk persamaan 2-nya, y dikurang 3z sama dengan negatif 5. Persamaan ketiganya, 4x ditambah 5y dikurang 2z sama dengan 10. Nah, ini berikut penyelesaiannya. Langkah-langkahnya, yang pertama kita konversi dulu SPL yang ini ya ke dalam bentuk matriks AX tambah B. Nah, ini untuk persamaan 1 berarti ini baris 1. Jadi di sini 2, 3, di sini min 1. Kemudian untuk baris keduanya x-nya 0, enggak ada x-nya. Untuk y-nya 1. Lalu di sini min 3 z-nya. Lalu untuk persamaan ketiga, baris ketiga, untuk x-nya di sini berarti kolom satunya 4, di sininya 5, untuk z-nya di sini negatif 2. Kemudian ini nanti ini kita ganti dengan x ya, dengan x ini berarti y, ini berarti y, ini y, ini baris ketiganya z. Nah, ini untuk B nya berarti hasil ya. Untuk baris pertama ini 7, baris keduanya negatif 5, baris ketiganya 10. Nah, setelah kita konversi persamaan di atas ini menjadi matriks AX sama dengan B, maka langkah selanjutnya konversi matriks A ini kita jadikan dia menjadi matriks segitiga dengan melakukan OBE atau operasi baris elementer. Nah, untuk yang pertama ini baris satunya sudah aman ya. Kita mulai dari baris kedua. Baris kedua kolom 1 itu harus sama dengan 0. Berarti yang ini ya, baris kedua. Ini baris kedua, kita sebut baris kedua. Nah, baris kedua kolom 1, berarti ini baris kedua kolom 1. Berarti yang ini baris kedua kolom 1. Nah, ini harus sama dengan 0. Kita tulis. Sini kan 0, 1, negatif 3, negatif 5, negatif 5. Nah, karena dia kolom satunya sudah sama dengan 0, tidak perlu kita OBE lagi ya. Jadi biarkan dia seperti ini karena di sininya sudah 0 kolom satunya. Kalau sudah, kita lanjut untuk baris ketiga. Nah, baris 3 kolom 1 harus sama dengan 0. Ini baris ketiga. Di baris ketiganya itu 4, kemudian 5, dan di sini negatif 2, negatif 2, di sini sama dengan 10 ya, 10. Nah, ini 4 ini dia harus sama dengan 0. Nah, karena di sini adalah kolom 1, di sini kan karena kolom 1, maka di sininya nanti baris 1 ya, baris 1. Karena di sini kolom 1, maka nanti kita kalinya dengan baris 1. Nah, baris 1 kita kan di sini ada 2, 3, negatif 1 dan 7. Maka di sini kan agar di sini 0, berarti di sini kan harus negatif 4 ya, harus negatif 4. Nah, agar di sini jadi negatif 4, nah 2 dikali berapa? 2 dikali berapa hasilnya negatif 4. Berarti kan 2 dikali negatif 2. Nah, 2 dikali negatif 2. Sekali lagi,
agar di sininya 0, maka kita butuh di sini negatif 4. Maka kita di sini butuh negatif 4. Nah, sementara pada baris 1 kolom satunya di sini nilainya 2. Berarti 2 dikali berapa hasilnya negatif 4, yaitu negatif 2. Nah, selanjutnya baru kita kalikan semuanya dengan negatif 2. Jadi negatif 2 dikali 3, negatif 6, negatif 6. Kemudian negatif 2 dikali negatif 1 itu hasilnya 2. Kemudian negatif 2 dikali 7 hasilnya negatif 14. Negatif 14. Nah, kemudian baru kita jumlahkan. Kita sesuaikan ya. Oke. Nah, ini sama dengan 0 ya. Oke. Ini kita jumlahkan 5 ditambah negatif 6 hasilnya negatif 1. Kemudian negatif 2 ditambah 2 sama dengan 0. 10 ditambah negatif 14 sama dengan negatif 4. Nah, di sini kita peroleh untuk baris ketiga kita yang baru adalah 0, negatif 1, 0, negatif 4. Nah, ini baris 3 kita yang baru. Selanjutnya kita lihat baris 3-nya kolom 2. Nah, baris 3 kolom 2. Nah, kita gunakan yang baru ya, baris barunya yang ini ya. Baris 3, berarti baris 3-nya 3 yang baru, 0, negatif 1. Di sini 0, sini negatif 4, negatif 4. Nah, baris 3 kolom 2, berarti yang negatif 1 ini ya harus sama dengan 0. Nah, sementara sini masih negatif 1. Nah, kemudian karena di sini adalah kolom 2, nah di sini kan kolom 2, maka pengalinya nanti adalah baris kedua. Kalau dia kolom 1, maka pengalinya baris 1. Kalau dia kolom 2, maka pengalinya nanti baris kedua. Nah, pada baris kedua ini ya, kita punya baris kedua yang ini yang baru 0, 1, negatif 3, negatif 5. Nah, sekarang kita maunya kolom kedua, berarti yang ini. Kolom kedua. Berarti di sini harus sama dengan 0. Nah, agar di sini 0, berarti angka berapa di sini harusnya? Angka 1 ya, angka 1. Nah, di sini kan kalau negatif 1 kurang 1 kan hasilnya nanti akan sama dengan 0 ya. Akan sama dengan 0. Maka nah, ini ya. Baris keduanya kita punya nilainya 1. Nah, 1 kali berapa hasilnya 1? Yaitu 1 dikali 1 ya, 1 dikali 1. Maka seluruhnya akan kita kalikan dengan 1. Kita kalikan dengan 1. Berarti 1 dikali 0 itu hasilnya 0. Hasilnya 0. Kemudian 1 dikali negatif 3 hasilnya negatif 3. Kemudian 1 dikali negatif 5 hasilnya negatif 5. Kemudian baru kita jumlahkan. 0 ditambah 0 hasilnya 0. Negatif 1 tambah 1, 0. 0 ditambah negatif 3 hasilnya negatif 3. Negatif 4 ditambah negatif 5 hasilnya negatif 9. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita buat matriksnya ya. Nah, untuk baris 1 tadi tidak kita
OBE kita tulis lagi 2, 3, negatif 1. Kemudian untuk baris kedua, untuk baris keduanya yang ini ya, 0, 1, negatif 3. Lalu untuk baris ketiganya, baris ketiga yang paling baru nih, yang paling terakhir, 0, 0, negatif 3, negatif 3. Negatif 3 ya, negatif 3. Nah, kemudian untuk hasilnya berarti yang baris paling akhir ya, kolom paling akhirnya, untuk baris satunya tetap ya 7, baris keduanya berarti negatif 5, negatif 5, untuk baris ketiganya negatif 9. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita lanjut langkah keempat, yaitu melakukan substitusi mundur. Nah, dari matriks yang kita peroleh, nah kita buat sistem persamaan linear yang barunya. Nah, untuk yang pertama berarti 2x, ini xy ya, ini x, ini tadi y, oke, ini y, kemudian satunya ini z ya, ini z. Kalau untuk persamaan satunya 2x ditambah 3y ya, 3y dikurangi z sama dengan 7. Ini persamaan baris 1 untuk persamaan 1 ya. Kemudian baris 2 untuk persamaan kedua, berarti ini x nya 0, x nya nggak ada, lanjut dari y, berarti y dikurang y dikurangi 3z sama dengan negatif 5. Kemudian yang terakhir baris ketiga ini untuk persamaan 3, x nya ini 0, y nya 0, berarti tidak ada, langsung masuk ke z, negatif 3z, 3z sama dengan negatif 9. Nah, kalau sudah, nah baru kita mulai substitusi mundurnya dari persamaan ketiga ini ya, dari persamaan ketiga. Berarti di sini negatif 3z, oke, negatif 3z, negatif 3z sama dengan negatif 9 ya, sama dengan negatif 9. Maka z sama dengan, kan negatif, oke, maka z sama dengan negatif 9/3, negatif 9/3 sama dengan 3. Lalu substitusi z ya, ini z ya, maaf, z ke persamaan yang ini ya, persamaan 2, y dikurang y dikurang 3z sama dengan 5. Nah, kita substitusi nilai z nya, berarti y dikurang 3 dikali z nya 3 ya, dikali 3 sama dengan negatif 5. Maka y dikurang 9 ya, y dikurang 9 sama dengan negatif 5.
sama negatif 5. Maka Y saja ini sama dengan negatif 5 ditambah 9 ya, karena pindah ruas. Maka Y sama dengan 4. Nah, maka kita dapat nilai Y-nya sama dengan 4 ya. Kemudian kita substitusi ini Y dan Z ya. Y dan Z-nya ke persamaan 1 ya. Ke persamaan 1, persamaan satunya ini 2x tambah 3y dikurangin z. Ke persamaan ini maka 2x ditambah 3 dikali y-nya 4 ya, kali 4 dikali 4 dikurang z-nya tadi berapa, 3, itu sama dengan 7 ya, sama dengan 7. Berarti 2x ditambah 12 dikurangi 3 sama dengan 7, maka 2x ditambah 9 ya, tambah 9, 12 kurang 3 sama dengan 7. 2x sama dengan 7 dikurang 9, ini nanti sama dengan negatif 2 ya, negatif 2. Maka x saja, ya x saja sama dengan, kan negatif 2 per 2 ya, negatif 2 per 2 itu sama dengan negatif 1. Nah ini ya, sama dengan negatif 1. Maka di sini kita peroleh solusinya untuk x-nya sama dengan ya negatif 1. Untuk nilai y-nya itu tadi kita peroleh 4. Kita peroleh nilainya 4. Lalu untuk z-nya tadi kita peroleh nilainya 3. Nah, kita nilainya 3 ya, ini ya. Maka hasilnya negatif 1, 4 dan 3. Nah, untuk menghitung eliminasi Gauss ini ya, yang perlu diperhatikan adalah angka-angkanya, terus perhitungannya jangan sampai salah. Nah, kalau salah saja memasukkan angka atau nilainya, maka nanti sampai ke bawahnya nilainya juga akan salah. Nah, makanya harus hati-hati, perhatikan tanda positif dan negatifnya. Itu yang perlu diperhatikan dalam menyelesaikan eliminasi Gauss ya, ataupun nanti eliminasi Gauss-Jordan. Nah, sekarang kita lihat soal kedua. Nah, pada soal kedua selesaikan soal pada kegiatan 2 ya dengan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Kita punya persamaannya 3x1 ditambah 5x2 dikurang x3 sama dengan 11. Untuk persamaan 2-nya x1 dikurang 3x2 ditambah 4x3 sama dengan 12. Lalu untuk persamaan ketiga 4x1 ditambah 2x2 dikurangi 5x3 sama dengan negatif 1. Nah, ini penyelesaiannya. Kita lihat langkah-langkahnya. Untuk yang pertama kita konversi SPL yang di atas ini ya ke dalam bentuk matriks. Nah, seperti yang tadi ya. Untuk
persamaan 1 ini kita akan berada pada baris ke-1. Nah, di sini 3, 5, negatif 1. Lalu untuk baris kedua pada persamaan kedua ya. Jadi di sini nilainya X1-nya kan 1, X2-nya negatif 3, kemudian X3-nya 4. Lalu untuk baris ketiga persamaan ketiga, X1-nya 4, X2-nya di sini berarti 2, X3-nya di sini negatif 5. Nah, ini dia X1, X2, X3. Kemudian B-nya itu adalah hasilnya ya, 11, 12 sama negatif 1. Nah, kalau sudah kita konversi maka kita lakukan OBE ya. OBE-nya dengan menjadikan matriks A yang ini ya menjadi matriks identitas, yaitu 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Nah, kita lakukan OBE. Nah, sekarang kita perhatikan dulu barisnya. Kita perhatikan barisnya. Nah, di sini baris pertamanya kan 3, 5, negatif 1, baris keduanya 1, negatif 3, 4, baris ketiganya 4, 2, negatif 5. Nah, kita tahu untuk baris pertama, kolom pertama ini kan harus sama dengan 1 ya. Kita sudah tahu untuk baris 1, kolom 1 ini harus sama dengan 1. Ternyata pada baris kedua kolom satunya ada nilainya 1. Nah, ini boleh kita pindah ya. Kita pindah baris 1 ini menjadi baris kedua. Boleh kita pindah ya. Atau misalkan nanti di sini ternyata di baris ketiganya ada nilainya 1. Nah, ini juga boleh kita pindah. Nah, jadi di sini baris kedua jadi baris pertama ya. Di sini 1, negatif 3, 4, lalu baris 2-nya baris 2-nya menjadi 3, 5, min 1. Untuk baris ketiganya tetap ya 4, 2, negatif 5. Nah, ini hasilnya juga kita rubah ya. Kita pindahkan juga Kak. Nah, ini tadi kan pada baris kedua nilainya 12. Seperti di sini 12. Di sini 11, di sini menjadi negatif 1. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita lakukan OBE berikutnya ya. Langkah berikutnya untuk baris 1 kolom 1 harus sama dengan 1. Nih, baris 1 kita punyanya 1, negatif 3, 4, di sini 12 ya, 12. Nah, karena ini sudah 1 jadi tidak perlu kita OBE, langsung saja 1, negatif 3, 4, 12 ya, 12. Nah, jadi dia tidak berubah. Kemudian langkah selanjutnya kita cari baris 2 ya. Baris 2 kolom 1 harus sama dengan 0. Nah, kita punya baris 2 kita 3, 5, negatif 1, di sini 11 ya, 11. Nah, dia baris 2 kolom 1 harus sama dengan 0, berarti yang di sini. Yang ini baris satunya ini harus sama dengan 0. Nah, karena di sini dia kolom 1, maka pengalinya baris 1. Nah, baris 1 ya kita ini ya. Nah, di sini harus sama dengan 0. Di sini harus sama dengan 0. Agar di sini sama dengan 0, maka 3 ditambah berapa hasilnya 0? Itu negatif 3. Nah, berarti kita di sini akan mencari akan negatif 3. Nah, baris 1 kita untuk kolom satunya kan di sini 1 ya. Nah, 1 dikali berapa hasilnya negatif 3. 1 dikali negatif 3 ya. 1 dikali negatif 3 berarti kan 1 kali negatif 3 kan negatif 3.
maka seluruhnya kita kalikan dengan negatif 3. Jadi negatif 3 kali negatif 3 sama dengan 9. Negatif 3 dikali 4 sama dengan negatif 12. Kemudian negatif 3 dikali 12 negatif 36. Kemudian baru kita jumlahkan. Kita jumlahkan 3 tambah negatif 3 itu sama dengan 0. 5 ditambah 9 itu sama dengan 14. Negatif 1 ditambah negatif 12 negatif 13. 11 ditambah negatif 36 sama dengan negatif 25. Maka ini adalah baris 2 kita yang baru. Langkah berikutnya adalah baris 3 kolom 1 harus sama dengan 0. Baris 3 kita adalah 4, 2, negatif 5, negatif 1. Maka baris 1 maka baris 1 dikali berapa ya? Nah, kita maunya kolom 1 ini sama dengan 0. Berarti di sini harus 0. Maka di sini 0, berarti di sini kita kurangi negatif 4 ya, negatif 4. Nah, berarti di sini kita punya 1 ya. 1 kali berapa hasilnya negatif 4, yaitu negatif 4 ya. Maka seperti tadi kita kalikan seluruhnya dengan negatif 4. Jadi negatif 4 dikali negatif 3, 12. Negatif 4 dikali 4, negatif 16. Kemudian negatif 4 dikali 12, negatif 48 ya, negatif 48. Kemudian baru kita jumlahkan. 4 ditambah negatif 4 sama dengan 0. 2 ditambah 12 sama dengan 14. Negatif 5 ditambah negatif 16 sama dengan negatif 21 ya, negatif 21. Kemudian negatif 1 ditambah negatif 48 menjadi negatif 49. Maka ini baris 3 kita yang baru. Nah, lalu kita buat matriksnya. Untuk baris 1 di sini 1, negatif 3, 4. Untuk baris kedua yang barunya berarti 0, 14, negatif 13. Untuk baris ketiganya 0, 14, negatif 21. Ini hasilnya 12, di sini negatif 25, di sini negatif 49. Nah, ini saya Nah, kalau sudah, kita lanjutkan OBE nya karena ini masih belum identitas ya. Nah, baris 2 kolom 2 itu harus sama dengan 1 ya. Baris 2 kolom 2 sama dengan 1. Maka di sini kita tulis dulu baris 2 nya 0, 14, negatif 13 sama negatif 25. Nah, di sini harus 1 ya, harus 1. Agar dia 1 berarti kita kalikan dengan kebalikannya. Kebalikan dari 14 adalah 1/14. 1/14 ya. Jadi semuanya ini nanti kita kalikan dengan 1/14.
berarti di sini 0 dikali 1/14 ya, dikali di sini 1/14, kemudian 14 kita kali 1/14, kemudian negatif 13 kita kalikan dengan 1/14, negatif 25 juga ya, negatif 25 kita kalikan dengan negatif 1/14, maka hasilnya di sini 1/14, di sini 1 di sini 0 ya, maaf di sini 0, sini 1, di sini negatif 13/14 ya, negatif 13/14 negatif 13/14, kemudian yang terakhir kan negatif 25 dikali 1/14 itu adalah negatif 25/14, negatif 25/14. Maka ini baris kita ya, dua kita yang baru ya, 0 1 negatif 13/14, negatif 25/14. Kemudian baris 3 kolom 2 ya, baris 3 kolom 2 nya harus sama dengan 0. Baris 3 kita adalah 0 14, kemudian negatif 21, kemudian negatif 49, negatif 49. Nah di sini harus sama dengan 0 ya, baris 2-nya, kolom 2-nya di sini harus sama dengan 0. Berarti kan di sini harusnya negatif 14 ya, negatif 14 agar dia 0. Nah baris 2 kita di sininya 1, maka 1 dikali berapa hasilnya negatif 14, yaitu negatif 14, negatif 14. Nah kemudian kita kalikan semuanya ya, negatif 14 dikali 0 0, negatif 14 kali 1 negatif 14, negatif 14 dikali negatif 13/14. Seperti di sini ya, kita buat tambahan negatif, oke. Di sini negatif 14, negatif 14 dikali negatif 13, negatif 13/14. Nah ini 14 nya ini bisa kita coret ya, maka hasilnya di sini negatif kali negatif positif, hasilnya adalah 13, maka hasilnya sama dengan 13. Seperti di sini 13. Kemudian untuk kolom berikutnya adalah negatif 14 ya, negatif 14, negatif 14 dikali negatif 25/14, negatif 25/14. Nah seperti tadi 14 nya bisa kita coret, maka tinggal di sini kan negatif 1 ya, negatif 1 kali negatif 25 berarti di sini hasilnya adalah 25, di sini 25. Nah baru kita jumlahkan, Jadi di sini 0 tambah 0, di sini 0, negatif 21 ditambah 13 hasilnya negatif 8, negatif 8. Kemudian negatif 49 ditambah 25 hasilnya adalah negatif 24. Nah ini baris 3 kita yang baru ya. Kemudian kita selanjutnya kita cari yang
baris 1 kolom 2. Caranya sama ya, baris 1 kolom 2. Baris 1 kita tadi adalah 1 negatif 3 4, kemudian di sini 12. Kemudian untuk kolom keduanya harus sama dengan 0. Berarti di sini 3 ya. 3 agar hasilnya di sini sama dengan 0. Nah, semuanya nanti berarti di sini supaya dia 3, berarti di sini 1 dikali 3 ya. 1 dikali 3. Semuanya kita kalikan dengan 3. Nah, ketika 3 dikali 0 sama dengan 0. Sama dengan 0. 3 dikali 1 sama dengan 3. 3 dikali negatif 13/4. Nah, 3 dikali negatif 13/14 ya, per 14, berarti ini sama dengan negatif 39, sama dengan negatif 39/14, negatif 39/14. Jadi di sini kita tulis, sini kita taruh hasilnya adalah negatif 39/14. Kemudian untuk baris selanjutnya, untuk kolom selanjutnya ya, dan 3 dikali negatif 25/14. Nah, di sini ya, 3 dikali negatif 25 ya, berarti di sini negatif 25 dikali 3 hasilnya negatif 75 ya, negatif 75/14. Berarti di sini negatif 75/14 untuk kolom berikutnya. Nah, kemudian baru kita jumlahkan. Nah, di sini 1 ditambah 0 sama dengan 1. Negatif 3 ditambah 3 sama dengan 0. 4 ditambah negatif 39/14. Jadi di sini kan 4 ditambah negatif 39/14. Kita samakan penyebutnya 14. 14 dikali 4 itu sama dengan 56. Nah, ini positif ketemu negatif ya, dikurangi 14 bagi 14, 1 dikali 39 berarti 39. Maka hasilnya 56 dikurangi 39 itu adalah 17 ya, 17/14. Nah, begitu juga nanti untuk yang baris berikutnya. Baris berikutnya berarti kan 12 ya, 12 ditambah negatif 75 ya, ditambah negatif 75/14. Kita samakan penyebutnya 14. 14 dikali 12 itu sama dengan 100 berapa, 168 dikurangi 14 dibagi 14 sama dengan 1 dikali negatif 75, berarti di sini negatif 75. Kemudian kita kurangi, maka hasilnya adalah 168 dikurangi 75, 93. Jadi di sini 93. Jadi di sini 17/4. Sini adalah 93/4.
Nah, ini baris baru kita yang baris 1 kita yang baru. Nah, ini matriksnya. Oke, untuk baris 1 di sini 1 di sini 0, di sininya 17/14 ya, 17/14.